Baik, halo Sobat Polri, kembali lagi dalam Dialog Presisi dan kali ini bersama dengan saya Ibda Ines. Dan untuk tema kali ini tentunya dalam rangka Kepolisian Republik Indonesia membuka pendaftaran penerimaan anggota Polri di tahun 2023. Dibuka kurang lebih selama 10 hari terhitung sejak tanggal 4 April hingga 14 April 2023. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Karo Dalpers SSDM Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nurworo Danang SIK. Selamat datang, Jenderal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Jenderal? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Tadi sudah saya sampaikan untuk tema kita dalam Dialog Presisi kali ini adalah mengenai penerimaan anggota Polri di tahun 2023. Dan kalau kita mereview ke belakang, Jenderal, mohon izin, beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia menyampaikan pentingnya mengenai SDM unggul dalam mewujudkan Indonesia maju dan memerintahkan tentunya seluruh kementerian lembaga termasuk Polri di dalamnya untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dan bagaimana sebenarnya dan sudah sejauh apa upaya yang dilakukan oleh Polri menindaklanjuti kebijakan Presiden Jokowi tersebut? Oke, terima kasih. Bisa saya jelaskan bahwa Bapak Kapolri menindaklanjuti kebijakan Presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transformasi berkeadilan melalui 16 program prioritas Kapolri yang salah satunya poin 3, yaitu menjadikan SDM Polri yang unggul di era Polis 4.0. dengan memanfaatkan teknologi dalam proses penerimaan anggota Polri, serta dengan kegiatan antara lain yang pertama adalah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri menuju era Polis 4.0, kemudian yang kedua adalah peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja, kemudian yang ketiga adalah perluasan kerjasama pendidikan di dalam dan luar negeri, kemudian yang keempat adalah pengelolaan SDM yang unggul, yang humanis, dan yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan pegawai Polri. Ini adalah bagian dari tindak lanjut kebijakan Presiden oleh Bapak Kapolri. Siap. Kemudian kembali lagi kepada topik kita mengenai penerimaan anggota Polri. Jadi maksud dari penerimaan anggota Polri di tahun 2023 itu seperti apa, Jenderal? Ya, bisa kami jelaskan bahwa sesuai dengan tata cara penerimaan anggota Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2016, di mana yang dimaksud penerimaan calon anggota Polri adalah segala sesuatu proses secara sistematis dengan mencari, memilih, dan menyeleksi calon anggota Polri yang memenuhi syarat untuk dijadikan anggota Polri yang unggul dan berkualitas yang dilaksanakan dengan prinsip betah, yaitu prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Adapun secara garis besar bisa kami jelaskan bahwa 3 jenis penerimaan anggota Polri. Yang pertama adalah penerimaan perwira melalui jalur Akpol dan SIPSS, kemudian penerimaan bintara melalui jalur reguler, Bakomsus, dan Rekpro yang dilaksanakan tahun ini, kemudian dan juga penerimaan Tamtama Polri. Ya, Tamtama Polri meliputi Tamtama Brimob dan Polair. Ini adalah secara garis besar dalam penerimaan anggota Polri. Baik, kemudian tadi kan sudah dijelaskan masing-masing penerimaan. Sebenarnya berapa sih, Jenderal, untuk kuota dari masing-masing jalur penerimaan? Baik, bisa saya jelaskan untuk penerimaan anggota Polri tahun 2023 kita telah ditetapkan untuk Diktuk, yaitu meliputi penerimaan Akpol sebanyak 175 orang, terdiri dari calon taruna Akpol 150 orang, kemudian calon taruni Akpol sebanyak 25 orang, kemudian untuk bintara Polri gelombang kedua ini sebanyak 11.531 orang. Kemudian untuk Tamtama Polri gelombang kedua itu sebanyak 1.601 orang. Kemudian
Untuk Rekpro tahun anggaran 2024, Polri juga mengalokasikan sebanyak 2.080 orang. Ini adalah yang akan diseleksi pada tahun 2023 ini. Berarti Polri membuka kesempatan seluas-luasnya untuk para pendaftar nantinya. Karena kan memang kalau dilihat setiap tahunnya animo masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota Polri itu semakin meningkat ya Jenderal ya. Dan yang saya baca, yang saya ketahui bahwa di penerimaan tahun ini ada istilah penerimaan terpadu, Jenderal. Apa sebenarnya itu penerimaan terpadu? Mungkin boleh disampaikan ke masyarakat biar semakin gamblang begitu. Penerimaan terpadu calon anggota Polri ini adalah penerimaan perwira Polri melalui jalur Akpol, kemudian Bintara Polri dan Tamtam Polri yang dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam proses dilaksanakan secara terpadu bagi calon peserta yang mau mendaftar bisa mendaftar melalui online sesuai dengan minat dan background latar belakang pendidikan maupun ijazahnya, sehingga peserta nanti mendaftar secara online, kemudian proses seleksinya bersama-sama dan juga nanti dilaksanakan oleh panitia yang bersama secara terpadu. Inilah yang dikatakan secara terpadu, yaitu bersamaan waktunya dan dilaksanakan oleh panitia yang bersama-sama. Jadi otomatis juga karena dilaksanakannya secara bersama-sama, otomatis juga meminimalisir kalau orang beranggapan di sana itu ada kecurangan dan lain sebagainya, juga itu bisa meminimalisir ya Jenderal. Betul. Jadi dengan dilaksanakan bersama-sama ini juga mempunyai tujuan untuk mengefektifkan waktu pelaksanaan, kemudian juga biaya juga, termasuk juga sistem ini bisa dilaksanakan dengan satu seleksi terpadu. Ini salah satu juga untuk meminimalisir terjadinya potensi-potensi penyimpangan dan terjadi pelanggaran dalam seleksi itu. Baik, luar biasanya dari SSDM Polri sudah mempersiapkan semuanya sedemikian detail. Apa tujuannya begitu ya Jenderal ya? Dan kemudian Jenderal, untuk di tahun ini untuk jalur penerimaannya yang saya ketahui kan ada tahun sebelumnya juga ada jalur Rekpro, rekrutmen proaktif, kemudian ada jalur yang lainnya. Apakah bisa dijelaskan apa sebenarnya itu jalur Rekpro, kemudian jalur-jalur yang lain begitu Jenderal? Iya, perlu kami jelaskan memang dalam rekrutmen penerimaan calon anggota Polri ini kita kenal ada dua jalur. Yang pertama jalur reguler, seperti yang saya sebutkan tadi ada 3 jalur, kemudian yang jalur Rekpro ataupun rekrutmen proaktif. Sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2019 ini diatur tentang rekrutmen proaktif. Adapun yang dimaksud rekrutmen proaktif ini adalah proses mencari, memilih dan menyeleksi calon anggota Polri. Harapannya ini untuk dijadikan anggota Polri melalui jalur perwira maupun bintara. Adapun kategori jalur rekrutmen proaktif ini bisa saya jelaskan yang terdiri dari yang pertama adalah tindakan penguatan atau affirmative action, di mana rekrutmen untuk affirmative action ini dikhususkan bagi para peserta yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terluar. Kemudian mereka yang tinggal di wilayah pedalaman, baik itu di wilayah hutan, di wilayah pedalaman pegunungan, termasuk juga di wilayah laut ataupun pesisir. Dan yang ketiga adalah mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil yang berpenghuni. Nah, ini harapannya kenapa kita lakukan penerimaan bagi mereka yang ada di tempat-tempat yang khusus ini, karena harapannya nantinya setelah kita rekrut, kita akan tempatkan kembali ke tempat-tempat tersebut. Karena kita ketahui dengan kondisi yang masih serba keterbatasan, misalnya di daerah terpencil, pedalaman, ini mungkin akses untuk transportasi juga kendala, kemudian akses untuk penerangan, telekomunikasi terkendala. Sehingga harapannya kalau kita merekrut calon anggota Polri dari wilayah tersebut, kita kembalikan, mereka akan sudah familiar
familiar dengan lingkungan, dan mereka dengan adaptasi dengan lingkungan, dan mereka kan lebih betah untuk tugas dan tinggal di tempat itu. Mungkin berbeda kalau yang kita rekrut di perkotaan, terus mereka kita tempatkan di daerah yang terpencil, yang dengan berbagai keterbatasan. Ini juga akan menimbulkan permasalahan bagi anggota itu sendiri. Bagaimana dia akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sementara dia sendiri juga mempunyai problem terkait dengan tempat tinggalnya itu. Nah, tentunya ini yang salah satu dari program untuk mengatasi problem-problem itu. Kemudian untuk selanjutnya, Jenderal, ada untuk proaktif apalagi, Jenderal? Ya, selanjutnya untuk proaktif adalah jalur penghargaan, di mana jalur penghargaan ini dikhususkan bagi anak anggota Polri yang mempunyai kriteria yang bersangkutan punya prestasi, punya penghargaan Kapolri yang atas prestasinya. Nah, kemudian juga anak anggota masyarakat yang mempunyai kontribusi orang tuanya kepada organisasi Polri, baik itu terkait dengan ikut keterlibatan dalam membantu dalam menjaga situasi Kamtibmas, kemudian ikut memberikan kontribusi terhadap pengembangan organisasi, termasuk juga membuat hal-hal yang dalam rangka peningkatan organisasi Polri. Kemudian yang ketiga adalah pencarian bakat atau talent scouting. Ini antara lain melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian untuk prestasi akademik ini bisa saya jelaskan khususnya bagi adik-adik yang punya prestasi, baik itu prestasi terkait dengan prestasi yang bersangkutan adalah juara untuk Olimpiade Sains, ya, kemudian juga baik itu di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Kemudian untuk prestasi non-akademik bisa saya jelaskan bahwa prestasi di bidang olahraga, kemudian prestasi terkait dengan juara MTQ, kemudian hafiz Al-Quran, maupun juga yang bersangkutan menjadi peserta Paskibra nasional. Nah, ini yang diberikan jalur khusus melalui rekrutmen proaktif ini. Ya. Sudah tadi dijelaskan, berarti membuktikan bahwa Polri memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak bangsa. Jadi tidak usah khawatir mau dimanapun tinggalnya, mau seperti apa personnya, yang penting ada kemauan, otomatis juga belajar, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, itu yang paling penting untuk bisa menjadi anggota Polri, begitu ya Jenderal ya. Dan kemudian Jenderal, untuk persyaratan yang harus diselesaikan, harus dilakukan oleh para calon pendaftar, itu kan ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Itu apa saja, boleh dijelaskan Jenderal? Ya, terima kasih pada Sobat Polri sekalian. Bisa saya jelaskan bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, setidak-tidaknya untuk menjadi anggota Polri dipersyaratkan minimal adalah yang pertama adalah warga negara Indonesia tentunya, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat, kemudian berumur minimal 18 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana karena melakukan pelanggaran atau kejahatan, kemudian berwibawa, jujur, adil, dan tidak tercela. Ini adalah bagian dari persyaratan secara umum. Adapun persyaratan khususnya untuk persyaratan akpol, ada kekhususan misalnya nilai rata-rata untuk yang lulus tahun 2019 itu nilai ujian nasional minimal 70. Kemudian untuk yang lulus 2020 sampai 2021 nilai rata-rata ijazah minimal 70. Kemudian bagi yang ijazahnya menggunakan alfabet itu nilainya adalah rata-rata B.
Kemudian untuk tahun 2022 ini nilai rata-rata adalah 75. Kemudian tahun 2023 adalah nanti akan ditentukan kemudian, karena adik-adik ini tahun 2023 masih dalam proses untuk kelulusan, sehingga belum kita tentukan. Demikian untuk wilayah tertentu, misalnya untuk Papua dan Papua Barat, itu ada hal yang lebih khusus. Misalnya untuk tahun 2019 yang bersangkutan nilai ujian nasionalnya adalah 60 rata-ratanya. Kemudian untuk tahun 2020 sampai 2021 ini nilai ijazahnya adalah minimal 65. Atau untuk yang menggunakan alfabet adalah kriterianya adalah minimal C. Kemudian untuk nilai rata-rata tahun 2022 ini adalah rata-rata minimalnya adalah 70 atau alfabetnya B. Dan yang 2023 ini sama dengan yang lainnya akan ditentukan kemudian. Kemudian bagi yang lulusan tahun 2023 yang masih duduk di kelas 12 ini nanti menggunakan nilai rata-rata rapot, yaitu akan digunakan nilai rata-rata rapot yang khusus, yaitu akan menggunakan alfabet apakah itu A, B, C, dan khususnya untuk nilai rata-rata A yang menggunakan alfabet. Khusus yang Papua dan Papua Barat ada kelas 5 atau semester 5 kelas 12 itu menggunakan minimal adalah 75. Yang digunakan memang rapot kelas 12. Betul, yang digunakan untuk tahun 2023 adalah nilai rapot. Betul. Kemudian untuk berikutnya terkait dengan persyaratan umur. Persyarat umur untuk Akpol adalah minimal adalah 16 tahun, kemudian maksimal 21 tahun. Kemudian terkait dengan domisili, domisili adalah minimal 2 tahun di tempat pendaftaran, dan ada kekhususan bagi yang putra-putri Polri, TNI, juga ASN, diberikan kekhususan yang kurang domisili 2 tahun, itu bisa mendaftar dengan ketentuan adalah domisili minimal 6 bulan yang bersangkutan dengan melampirkan KK ataupun KTP. Kemudian orang tua peserta sedang atau pernah bertugas di tempat tersebut. Ini dibuktikan dengan orang tua melampirkan jabatan terakhir di tempat tersebut minimal dalam 2 tahun ini, yaitu tahun 2021 sampai 2023. Sehingga bagi adik-adik yang mendaftar di tempat pendaftaran belum 2 tahun, perlu melampirkan surat keterangan orang tua, khususnya jabatan orang tua, ataupun orang tua pernah tugas di tempat itu. Ini mewadahi bagi orang tua yang punya tugas yang sering berpindah, ya, tour of the area. Nah, tentunya ini kadang-kadang anak juga dibawa ikut serta sekolah atau tinggal di tempat orang tua bertugas. Ini kita mewadahi tersebut. Kemudian untuk yang khusus lain, khususnya untuk penerimaan Bintara, umur untuk SMA ini adalah minimal 17, kemudian maksimal 21. Kemudian yang berijazah D1 sampai D3 maksimal 23. Kemudian juga Polri menerima pendaftaran dari mereka yang berijazah D4 sampai S1, ini umur kita berikan kelonggaran sampai 25 tahun. Ya. Kemudian untuk domisili ini juga sama, khusus untuk penerimaan anggota Bintara itu adalah domisilinya 2 tahun. Tapi khusus untuk orang asli Papua atau OAP ini yang berdomisili di Papua atau Papua Barat ini menggunakan berdasarkan KTP ataupun KK keluarga. Kemudian bagi yang mereka tinggal di luar Papua atau Papua Barat ini juga diberikan
kesempatan untuk mendaftar di tempat tinggal atau pada saat yang bersangkutan mendaftar di luar wilayah Papua Barat. Demikian juga dia diberikan kesempatan juga apabila mendaftar kembali ke wilayah asal, ya, akan dia kembali ke Papua atau Papua Barat, dia boleh mendaftar di tempat itu tanpa memperhatikan domisili waktunya. Ya, tentunya ini menjadi keringanan bagi mereka yang orang asli Papua. Ini harapannya juga bisa merekrut sebanyak mungkin calon anggota Polri dari orang asli Papua, khususnya yang nanti kita akan tempatkan di wilayah Papua dan Papua Barat juga. Kemudian untuk ijazah, khususnya yang program D1 sampai dengan sarjana, ini minimal punya IPK adalah 2,7. Kemudian untuk tinggi badan ini juga ada pengkhususan, khusus untuk pria adalah 165, kemudian wanita adalah 160, kemudian khusus untuk wilayah perbatasan, ini kita berikan toleransi, khusus untuk pria adalah 163, kemudian untuk wanita adalah 158. Ini dalam rangka kita bisa mengakomodir para peserta yang tinggal di daerah pedalaman-pedalaman. Ya. Kemudian untuk di daerah pegunungan, kita juga ada hal khusus untuk pria kita akomodir mereka yang tinggi badannya 160, kemudian untuk wanita sampai 155. Ya. Kemudian untuk yang khusus lain, khususnya terkait dengan persyaratan penerimaan anggota Polair, ini untuk ijazah adalah serendah-rendahnya adalah SMU ataupun SMK, meliputi jurusan teknik, perkapalan atau kemaritiman. Kemudian untuk yang program D1 sampai sarjana, minimal IPK 2,7, dengan prodi yang terakreditasi, dan juga meliputi program studi nautika, kemudian teknologi kelautan, pemeriksaan kapal, dan teknologi konstruksi pembangunan. Ini yang untuk mengakomodir calon anggota Polri, khususnya yang akan diarahkan menjadi bertugas di Polair. Kemudian untuk calon anggota Polri, Bakomsus khusus Nakes, ini juga ada kekhususan, khususnya terkait dengan mereka yang memiliki ijazah D3 sampai S1, ini meliputi program studi yaitu kebidanan, keperawatan, farmasi, kemudian keperawatan anestesi, kemudian kesehatan gigi dan radiologi. Ini memang yang banyak dibutuhkan oleh Polri saat ini, karena Polri mengembangkan beberapa fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, sehingga kita butuh banyak tenaga kesehatan untuk bisa mendukung kebijakan tersebut. Para sahabat Polri bisa melihat di pengumuman pendaftaran Polri melalui website penerimaan.polri.go.id, nanti akan lengkap di situ, baik itu persyaratan umum maupun persyaratan khususnya, sehingga disesuaikan dengan minat dan latar belakang ijazah dari para sahabat Polri itu sendiri. Untuk Jenderal, tahapan yang akan dilakukan oleh para pendaftar, mulai dari tahap seleksi, dari daftar sampai dengan lulus, itu apa saja tahapannya? Oke, terima kasih. Ini supaya para sobat Polri nanti bisa mengikuti proses seleksi dengan baik, perlu saya jelaskan bahwa mulai tanggal 4 April 2023 Polri sudah membuka pendaftaran secara online untuk menjadi calon anggota Polri. Adapun tahapan seleksi, yang pertama adalah mendaftar, seperti yang saya sampaikan tadi, mendaftar melalui website Polri, penerimaan.polri.go.id. Kemudian yang tahap kedua adalah verifikasi online. Kemudian adalah pelaksanaan fakta integritas.
karena sebelum pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan fakta integritas, baik itu kepada seluruh calon peserta seleksi, kemudian juga termasuk panitia, kemudian orang tua yang diundang untuk melaksanakan fakta integritas dan pengambilan sumpah. Adapun setelah itu tahapannya adalah tahapan pemeriksaan administrasi awal, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan rikes tahap pertama, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan ujian psikologi dengan sistem CAT, kemudian yang keempat adalah ujian akademik, dan yang kelima adalah pelaksanaan rikes tahap kedua, dan yang keenam adalah ujian kesemapatan jasmani, kemudian yang ketujuh pemeriksaan psikologi pendalaman dan penelusuran minat penelusur PMK, ya. Kemudian yang terakhir adalah rikmin akhir. Inilah yang bagian proses dari tahapan seleksi, sehingga nanti calon anggota Polri yang dinyatakan lulus terpilih menjadi anggota Polri, khususnya Bintara Polri atau Tamtama Polri, bisa langsung mengikuti pendidikan di tempat pendidikan yang telah ditentukan. Khusus bagi yang calon taruna Akpol, nanti akan mengikuti tes tahapan lanjut di tingkat pusat. Nanti akan dikirim ke Akpol untuk mengikuti tes tingkat pusat di Akpol. Dijelaskan secara jelas-jelasnya, sedetail-detailnya, tinggal bagi para calon pendaftar mempersiapkan diri. Begitu ya, Jenderal ya. Dan untuk tadi di awal saya mendengar ada tagline dari SSDM Polri, itu adalah betah. Jadi sebenarnya apa itu betah, Jenderal? Ya, terima kasih. Memang Polri sesuai dengan kebijakan pimpinan Polri sampai dengan seluruh panitia penerimaan Polri menerapkan prinsip betah. Betah ini bagian dari akronim bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Bisa saya jelaskan bahwa bersih ini adalah dalam penerimaan Polri ini tidak ada unsur KKN, ya, tidak ada unsur korupsi, kolusi maupun nepotisme. Jadi tidak menerima sponsorship atau tidak menerima KTBLC dalam proses rekrutmen ini. Kemudian transparan ini bagian dari keterbukaan Polri, bahwa setiap tahapan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Polri juga membuka diri dalam pengawasan baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal. Ya, betul, ini bagian dari keterbukaan kita, sehingga proses ini bisa diikuti oleh semua pihak, termasuk juga tim pengawas, baik internal maupun eksternal. Kemudian juga mendasari dengan kode etik kepolisian tentunya ini. Kemudian akuntabel, ini adalah bisa dipertanggungjawabkan, baik itu dipertanggungjawabkan secara kedinasan, maupun ditanggungjawabkan kepada publik, kepada masyarakat, maupun juga kita pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga proses seleksi ini benar-benar dijamin pelaksanaannya adalah akuntabel. Demikian juga humanis. Dalam penyelenggaraan seleksi ini, panitia memperlakukan para peserta dengan manusiawi, dengan penuh manusiawi, dan juga tidak membedakan antara satu peserta dengan peserta lain. Jadi semua diperlakukan sama. Kemudian perlu saya jelaskan, implementasi dari prinsip betah itu sendiri, ini Polri sudah menerapkan prinsip one day service. Ya, maksudnya bahwa setiap kegiatan itu dilaksanakan dalam satu hari itu, kemudian hasilnya langsung bisa diumumkan untuk diketahui oleh peserta, dan juga peserta bisa menggunakan langsung pengumuman, termasuk juga diberikan akses untuk melalui pengumuman secara online, sehingga keluarga, orang tua juga bisa mengetahui. Nah, ini yang menjadi komitmen kita, setiap pelaksanaan langsung diumumkan. Termasuk kalau pelaksanaan CAT, pada kegiatan CAT selesai, nilai pun sudah tampil. Sehingga ini
bagian dari komitmen bahwa hasil seleksi inilah yang menjadi rujukan dalam penentuan kelulusan nantinya. Kemudian Polri melibatkan tim pengawas, baik itu pengawas internal maupun pengawas eksternal dalam proses seleksi sehingga bisa akuntabel. Dengan pengawas internal kita libatkan dari fungsi Itwas maupun Propam, baik yang ada di Mabes Polri, Polda maupun Polres, sehingga seluruhnya ikut bertanggung jawab mengawasi proses seleksi ini. Kemudian juga kita libatkan pengawas eksternal, itu baik dari lembaga ombudsman, kemudian Kompolnas, termasuk juga pemerhati pendidikan dan LSM untuk bisa melakukan monitor pengawasan proses seleksi ini sehingga benar-benar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam kegiatan seleksi ini kita juga melibatkan tim audit. Tim audit untuk mengaudit proses seleksi, khususnya audit untuk penggunaan perangkat komputer atau perangkat IT untuk menjamin bahwa proses seleksi ini benar-benar tidak ada intervensi, tidak ada kecurangan ataupun hal-hal yang bisa mengganggu proses seleksi. Itu baik itu tim audit dari internal, kita libatkan dari rekan-rekan dari Direktorat Cyber Barreskrim, kemudian dari Intel Tekba Intel, kita juga libatkan dari eksternal, dari BSSN RI yang selama ini selalu aktif membantu kita ikut setiap tahapan seleksi, termasuk juga dari tim IT dari perguruan tinggi. Sehingga harapannya proses seleksi ini bisa kita pertanggungjawabkan. Mulai dari awal proses kita lakukan audit, kemudian juga selesai kegiatan juga diaudit. Sehingga ini untuk memberikan kepastian dan juga kepercayaan pada seluruh peserta bahwa hasil yang ada itu tidak ada campur tangan dari pihak luar. Sehingga hasil yang benar-benar adalah peserta yang kerjakan sendiri atau istilahnya hasilnya murni benar-benar. Kemudian sebelum pelaksanaan seleksi, seperti yang saya sampaikan, baik itu seluruh peserta seleksi, kemudian termasuk orang tua kita undang, kemudian seluruh panitia termasuk pengawas akan diambil sumpah dan fakta integritas oleh pimpinan di tempat. Dalam ini misalnya di Polda akan dilaksanakan oleh Bapak Kapolda untuk memastikan dan menyamakan komitmen bahwa proses seleksi ini benar-benar menerapkan prinsip betah tadi, ya bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, dan mereka punya komitmen untuk melaksanakan proses seleksi secara sportivitas, jujur, adil, dan harapannya hasilnya bisa diterima semua pihak. Kemudian proses pengumuman hasil ini juga kita laksanakan secara terbuka, baik kita undang langsung peserta, termasuk orang tua kalau bisa hadir, yang tidak hadir pun kita berikan akses melalui online, karena pada saat peserta mendaftar diberikan akun, kemudian yang bersangkutan bisa mendownload aplikasi yang dimiliki oleh Polri. Nanti setiap tahapan seleksi nanti akan diinformasikan, bahkan termasuk waktunya, kapan pelaksanaannya, termasuk nilainya akan disampaikan, sehingga ini juga bagian dari keterbukaan kita. Kemudian dalam tahapan seleksi, panitia juga menyiapkan tim konselor atau tim psikologi untuk memberikan pendampingan, khususnya bagi para peserta yang tidak berhasil atau tidak lulus dalam proses ini, bisa diberikan penjelasan, diberikan konseling, bimbingan, sehingga yang bersangkutan bisa memahami dan juga mempunyai keyakinan, apalagi kalau yang bersangkutan masih punya keinginan untuk mendaftar tahun berikutnya, dia bisa diberikan informasi yang cukup untuk persiapan tahun yang akan datang. Nah, ini tentunya komitmen bagi kita, khususnya seluruh panitia dan juga pimpinan Polri, untuk menyelenggarakan proses seleksi ini dengan benar-benar
melaksanakan dengan prinsip betah tadi. Ya. Komitmen Polri untuk melaksanakan rekrutmen dengan secara transparan, bahkan berarti masyarakat secara tidak langsung juga bisa untuk mengawasi melalui tadi online juga ya, Jenderal ya. Dan untuk selanjutnya, Jenderal, saya ingin bertanya, tadi di awal Jenderal menjelaskan tentang program prioritas Kapolri pada poin nomor 3, yaitu menjadikan SDM Polri yang unggul di era Polis 4.0. Nah, apakah sebenarnya ada program unggulan ataupun inovasi yang dilakukan oleh Polri, khususnya SDM Polri, dalam penerimaan calon anggota Polri, Jenderal? Ya, terima kasih. Kami perlu bisa sampaikan khususnya dalam penerimaan anggota Polri ini kita melakukan inovasi dalam melakukan sosialisasi karena waktu pendaftaran ini juga tahun ini agak waktunya singkat. Kita melakukan inovasi-inovasi dengan bekerja sama melalui media mainstream, media sosial maupun media elektronik untuk menyebarkan informasi tentang pendaftaran ini. Harapannya ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat, seluruh khalayak sehingga dapat informasi dan juga bisa mendaftar melalui jalur yang telah ditentukan. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan pihak media TV, kemudian radio, baik itu yang di Jakarta maupun yang ada di wilayah-wilayah yang dalam ini dilaksanakan Polda, untuk kerjasama juga melaksanakan sosialisasi melalui media TV maupun radio. Termasuk juga Polri melakukan sosialisasi melalui media podcast seperti yang kita lakukan saat ini. Demikian juga di Polda-Polda, teman-teman Polda juga punya fasilitas podcast. Mereka juga melakukan sosialisasi melalui podcast. Harapannya ini juga semakin informasi ini bisa diterima oleh masyarakat seluas-luasnya. Kemudian Polri melakukan kegiatan secara langsung, yaitu melalui kegiatan sosialisasi kepada kegiatan-kegiatan masyarakat, ya, melalui gebyar penerimaan Polri tahun 2003, apakah itu melalui kegiatan pada saat Car Free Day, kemudian mendatangi sekolah, kemudian mendatangi keramaian-keramaian di mall ataupun kegiatan yang lain. Kemudian juga kita memasang spanduk, banner, pengumuman baik di tempat-tempat yang mudah dilihat atau dijangkau. Kemudian juga Polri menyebar brosur, pamflet kepada masyarakat. Harapannya informasi ini bisa tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan informasi, khususnya bagi para calon anggota Polri yang memenuhi syarat dan berminat mendaftar bisa mendapat informasi yang seluas-luasnya. Baik. Terakhir, Jenderal, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penerimaan anggota Polri di tahun 2023 ini, dan mungkin ada himbauan juga kepada masyarakat yang ingin mendaftar anggota Polri di tahun 2023 ini, Jenderal? Ya, terima kasih bahwa bisa saya jelaskan bahwa penerimaan Polri ini tidak dipungut biaya, bahwa penerimaan Polri ini adalah bersih, tidak dipungut biaya, sehingga jangan percaya apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan panitia atau menjanjikan bisa meluluskan, yakinkan bahwa itu adalah calo, sehingga jangan percaya dan tolong dilaporkan kepada aparat kepolisian terdekat, termasuk juga bisa dilaporkan kepada panitia terkait dengan hal tersebut. Silahkan manfaatkan peluang yang ada ini untuk menjadi anggota Polri dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, melaksanakan seleksi dengan penuh tanggung jawab, penuh sportivitas. Harapannya akan terpilih calon anggota Polri yang berkualitas dan bermoral sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri. Nah, tentunya ini yang menjadi komitmen bagi kita semuanya dalam penerimaan rekrutmen tahun anggaran 2023 ini.
Jadi pesannya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab juga dalam pelaksanaannya, dan juga junjung sportivitas. Betul. Dan jangan lupa juga untuk disadari ya tentunya ya untuk masyarakat juga bahwa masuk Polri itu no KKN, Betul. no calo, dan pastinya adalah gratis. Betul. Terima kasih Jenderal untuk kehadirannya dalam Dialog Presisi bersama dengan saya. Tentunya mengharapkan kembali untuk Jenderal bisa hadir kembali di Dialog Presisi. Dan Ibda Ines pamit dalam Dialog Presisi, dan sampai jumpa. Salam presisi. Salam presisi.